Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi dengan Pak Widi ya. Pada video ini, kita akan belajar mengenai materi kalimat penolakan dalam cerita dongeng, sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila, serta materi membuat soal cerita. Nah, langsung saja kita belajar materi yang pertama, yaitu kalimat penolakan dalam cerita dongeng. Di sini, Bapak ada cerita dongeng dengan judul kisah JJ si Jerapah. Perhatikan dengan baik dongengnya ya, dan temukan kalimat penolakan dari cerita dongeng ini. Sebelum kita melihat dongengnya, jangan lupa untuk menyediakan alat tulis untuk mencatat kalimat penolakan yang kalian temukan dalam dongeng nanti. Sudah siap? Mari kita lihat ceritanya. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. Ini adalah JJ. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Sedangkan ini adalah Jojo. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. JJ mengatakan, "Tidak mau, kek. Saya sedang repot." Jojo berbeda dengan JJ. Jojo bersedia membantu kakek jerapah. Jojo berusaha sekuat tenaga untuk mengambilkan daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapatkan kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka langsung menolong JJ. Akhirnya, JJ tersadar bahwa saling menolong itu sangat penting. Bagaimana cerita yang telah kalian lihat tadi? Bagus tidak? Dari cerita tadi, kalian lebih suka sifat JJ atau Jojo? Kalau Bapak, lebih suka dengan sifat Jojo yang baik hati dan tidak sombong, serta suka menolong. Setelah melihat video cerita tadi, tugas kalian yaitu menulis kalimat penolakan yang ada pada cerita kisah JJ si Jerapah. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Dalam dongeng tadi, terdapat sikap gotong royong dalam melepaskan kaki JJ. Hal ini merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Ayo, perhatikan video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Sahabat dimanapun berada, pernahkah kalian bermusyawarah atau berdiskusi bersama kelompok? Ya, kali ini kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sahabat, sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ya, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah.
Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila ini antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Sedangkan yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setelah musyawarah untuk mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima keputusan dengan lapang dada. Mereka juga harus melaksanakan keputusan bersama tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dalam musyawarah tersebut, agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, sahabat, berikut ini adalah beberapa contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Sedangkan yang keempat, tidak memaksakan kehendak pada saat musyawarah atau berdiskusi dalam kelompok. Oke sahabat, berikutnya kita akan membahas sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Maka dari itu, untuk mencapai keadilan, diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, marilah sahabat kita simak contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat sahabat lakukan, yang pertama adalah bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka menolong orang lain. 5. Tidak bolos dan bergaya hidup mewah. 6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Serta yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Sudah paham kan dengan materi sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila? Semoga kalian sudah paham ya. Untuk tugas selanjutnya, buatlah contoh pengamalan sila Pancasila keempat dan kelima. Sebanyak 5 contoh saja. Kerjakan tugas tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Tadi kita sudah belajar mengenai materi kalimat penolakan dalam cerita dongeng dan sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Tahukah kalian bahwa matematika juga bisa dibuat menjadi soal cerita loh? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi membuat soal cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari cara memecahkan permasalahan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, perhatikan soal cerita berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan di dalam video berikut ini. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Ibu pergi ke pasar untuk membeli buah. Ibu membeli 120 jeruk, 74 apel, dan 113 anggur.
Berapa jumlah buah seluruhnya? Coba perhatikan pertanyaan berikut ini. Berapa jumlah buah seluruhnya? Jika yang ditanyakan ada kata jumlah, berarti harus diapakan? Ya, benar, harus ditambah. Jadi jawabannya 120 jeruk tambah 74 apel tambah 113 anggur. Caranya, ayo perhatikan. Nah, masih ingat bukan dengan cara bersusun? Coba, ayo kita perhatikan. 120. Nah, nanti kalau bersusun, urutkan dengan angkanya ya. Antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 120 tambah 74 ditambah 113. Sama dengan kita hitung dari satuannya dulu. 0 tambah 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian puluhannya 2 tambah 7, 9 tambah 1, 10. Nah, masih ingat kan? Menyimpan satu angka di depannya. 10 ditulis 0. Nah, satunya tambahkan di sini. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 307. Mudah bukan? Nah, perhatikan contoh yang kedua. Lani mempunyai buah apel dan anggur. Jika semula ada 435 buah, berapakah sisanya jika apel dimakan 45 buah dan anggur dimakan 83 buah? Nah, perhatikan pertanyaannya lagi. Berapakah sisanya? Jika ada kata sisanya, maka diapakan? Ya, benar, dikurangi. Karena kalau dimakan itu kan akan berkurang jumlah buahnya. Jadi, kita harus mengurangi. Bagaimana jawabannya? Semuanya ada 435 kurangi apel dimakan 45 dikurangi 45, kemudian dikurangi anggur 83 dikurangi 83 sama dengan titik-titik. Ayo kita perhatikan caranya. Nah, 435 dikurangi 45 terlebih dahulu. Kita urutkan 5 kurang 5 sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 4 kan tidak bisa. Jadi kita harus meminjam dari 4 ini. Meminjam 1, jadi di sini menjadi angka 13. Jadi ada 13. 13 dikurangi 4 ada 9. 4 tadi sudah diambil. Sekarang sisa berapa? Sisa 3. Berarti di sini 3. 390. Nah, 390 dikurang yang ketiga ini 83. 83. Nah, 0 kurangi 3 kan tidak bisa. Kita pinjam 1 ke 9. Ini menjadi 10. 10 kurangi 3 menjadi 7. Kemudian 9 menjadi 8.
8 kurangi 8, 0. Nah, 3 tidak ada yang mengurangi jadi 3. Oke, jadi jawabannya yaitu 307. Sudah paham kan cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dari soal cerita? Sekarang, kerjakan soal penjumlahan dan pengurangan berikut ini ke dalam buku tugas kalian. Soal yang pertama, 486 ditambah 141 ditambah 107. Soal yang kedua, 207 dikurang 100 dikurang 50. Sekian materi pembelajaran pada video ini. Semoga kalian semakin pintar dan pandai ya. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.